Pernahkah Anda menerima hadiah dari orang yang Anda cintai? Sebuah hadiah yang seharusnya menjadi tanda kebahagiaan, tetapi malah menjadi awal dari tragedi yang menghancurkan seluruh hidup Anda. Saya pernah, dan bekas luka yang ditinggalkannya mungkin tidak akan pernah pudar seumur hidup ini. Suami saya mengirimi saya sebuah gaun yang indah dan menelpon untuk menanyakan apakah saya menyukainya. Pada saat itu, dalam keadaan kesal, saya hanya bisa mengeluh dengan satu kalimat. Adikmu mengambilnya. Namun, di ujung telepon yang lain, dia berteriak seperti orang gila. Sebuah kalimat yang sampai hari ini, setelah bertahun-tahun, masih menghantui saya seperti pisau yang memutar di perut saya. Kamu telah membunuh adikku. Nama saya Sari. Saya berusia 30 tahun, dan saya telah menikah dengan Dimas selama hampir 3 tahun. Hidup saya sebagai menantu mungkin seperti banyak wanita lainnya di Indonesia. Saya telah merasakan manis dan pahitnya. Keluarga suami saya tidaklah kaya raya seperti konglomerat, tetapi mereka termasuk kalangan yang paling berada di kawasan elit pinggiran Jakarta ini. Rumah itu memiliki 3 penghuni, ibu mertua saya, Bu Hartini, suami saya, Dimas, dan adik perempuan suami saya, Lina. Semuanya akan tampak normal jika bukan karena keberadaan Lina yang luar biasa istimewa. Lina, adik ipar saya, berusia 5 tahun lebih muda dari saya. Dia memiliki kecantikan yang rapuh seperti asap, kulit pucat, rambut panjang, dan mata yang selalu tampak seperti hendak menangis. Namun kerapuhan itu bukan hanya dari luar, itu juga fisik. Ibu mertua saya mengatakan bahwa sejak kecil, Lina menderita penyakit aneh, alergi yang mengerikan terhadap sebagian besar kain umum. Jika hanya satu serat asing menyentuh kulitnya, gadis itu bisa mengalami ruam parah, kesulitan bernapas, dan bahkan kejang-kejang. Karena hal ini, seluruh keluarga melindunginya, seolah-olah dia adalah barang pecah belah keramik yang sangat berharga, mudah hancur. Segala sesuatu di rumah, mulai dari pakaiannya hingga spray tempat tidurnya, harus dipesan khusus dari jenis sutra tertentu, yang sangat mahal dan sulit ditemukan. Hidup saya di rumah itu, sejujurnya, adalah rangkaian hari-hari yang penuh dengan kesabaran dan penahan diri. Ibu mertua saya, Bu Hartini, adalah wanita yang tajam dan otoriter. Dia mencintai putrinya sampai pada titik kebutaan. Semua hal terbaik di rumah itu adalah untuk Lina. Sedangkan bagi saya, menantu perempuan yang baru datang, di matanya, saya tampaknya hanya orang asing. Seseorang yang datang untuk melayani keluarga ini. Masakan yang saya buat tidak pernah sesuai seleranya. Rumah yang saya bersihkan tidak pernah cukup bersih baginya. Bahkan, cara saya bernapas pun sepertinya tidak menyenangkannya. Sari, jalan lebih pelan. Kamu akan mengejutkan Lina. Sari, bicara lebih pelan. Lina sedang istirahat. Frasa-frasa itu menjadi nyanyian akrab dalam hidup saya. Suami saya, Dimas, adalah orang yang sangat berbeda. Dia baik hati, bertutur kata lembut, dan selalu memperlakukan saya dengan sangat baik. Setiap kali ibunya memarahi saya, dia akan diam-diam masuk ke kamar, memegang tangan saya, dan menghibur saya. Sayang, jangan sedih. Ibu hanya terlalu khawatir tentang Lina. Bersabarlah sedikit lagi ya. Dia seperti bantalan empuk, membantu saya meredam pukulan dari ibu mertua saya. Namun perlahan, saya menyadari bahwa dia hanyalah bantalan. Dia tidak pernah menjadi perisai yang kokoh. Dia bisa meredakan kesedihan saya, tetapi dia tidak pernah berani membela saya di depan ibu dan adiknya. Cintanya pada saya nyata, tetapi kasih sayang dan perlindungan yang dia dedikasikan untuk Lina jauh lebih besar tak terukur. Dan kemudian hari naas itu tiba. Itu adalah ulang tahun pernikahan kedua kami. Dimas sedang dalam perjalanan bisnis keluar kota. Saya pikir dia lupa, tetapi pada sore hari, seorang kurir mengantarkan kotak kado yang indah. Saya membukanya,
dan jantung saya seakan berhenti sejenak. Di dalamnya ada gaun sutra, berwarna hijau giok, lembut dan sejuk saat disentuh. Desainnya sederhana tetapi sangat elegan. Saya tahu itu adalah jenis sutra mahal yang sama yang biasa digunakan keluarga untuk Lina. Itu adalah pertama kalinya sejak kami menikah, Dimas memberi saya hadiah yang begitu berharga dan halus. Saya memeluk gaun itu ke dada saya, merasakan gelombang kebahagiaan membasuh saya. Mungkin dia masih ingat. Mungkin saya masih memegang tempat penting di hatinya. Saya membawa gaun itu ke kamar saya, dan dengan senang hati mencobanya di depan cermin. Gaun itu tampak dijahit khusus untuk saya. Itu dengan sempurna menonjolkan kulit dan sosok saya. Saya pikir untuk sekali ini, saya bisa memakainya keluar bersamanya ke tempat yang romantis. Tetapi saya salah. Tepat saat saya meninggalkan kamar saya, Lina sedang menuruni tangga. Dia melihat gaun yang saya kenakan dan matanya berkilau dengan cara yang aneh. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya berjalan mendekat dan dengan tangannya yang kurus dan gemetar, dengan ringan menyentuh kain gaun itu. Pada saat yang tepat itu, ibu mertua saya keluar dari dapur, melihat pemandangan itu dan wajahnya segera menjadi gelap. Dia bergegas mendekat, menepis tangan Lina, dan menoleh ke saya dengan suara tajam. "Sari, siapa yang memberimu izin memakai gaun itu? Tidakkah kamu lihat Lina menyukainya? Mengapa kamu tidak punya sedikit pengertian?" Saya membeku, tidak mampu menjelaskan saat dia merampas gaun itu dari tangan saya dan meletakkannya di lengan Lina. "Ini sayangku, jika kamu menyukainya, pakailah. Kakak iparmu punya banyak pakaian bagus. Dia tidak akan kehilangan yang satu ini." Saya berdiri mematung di tengah ruang tamu seolah-olah seember air es telah disiramkan ke atas saya. Gaun itu adalah hadiah dari suami saya, hadiah ulang tahun pernikahan saya. Tetapi di mata ibu mertua saya, itu hanyalah sesuatu yang bisa diambil dari saya sesuka hati untuk menyenangkan putrinya. Lina mencengkeram gaun itu dengan ekspresi penyesalan yang samar. Tapi kemudian, dia berbalik diam-diam dan naik ke kamarnya, meninggalkan saya sendirian dengan gumpalan penghinaan di tenggorokan saya. Malam itu, saya tidak bisa makan satu suap pun saat makan malam. Saya duduk sendirian di kamar saya, menatap kotak kosong itu, dan air mata mulai menggenang. Tepat saat itu, telepon berdering. Itu Dimas. Suaranya di ujung telepon terdengar hangat dan lembut seperti biasanya. "Halo cintaku, apakah kamu menerima hadiahku?" Mendengar suaranya, semua frustrasi yang terpendam di dalam diri saya meluap. Saya mencoba menahan isak tangis saya dan menjawab dengan berbisik. "Ya, aku menerimanya. Itu indah. Tapi aku tidak berpikir itu dimaksudkan untukku." Dimas bertanya, terkejut. "Mengapa kamu berkata begitu? Apakah kamu tidak menyukainya?" Tanpa berpikir, saya mengeluh persis bagaimana perasaan saya, keluhan yang diwarnai dengan kekesalan seorang istri. "Adikmu melihatnya dan mengambilnya dariku. Ibu menyuruhku memberikannya padanya juga. Bagaimana aku bisa menolak?" Saya pikir dia akan menghibur saya seperti yang selalu dia lakukan, mengatakan hal-hal manis untuk menenangkan saya. Tapi tidak. Keheningan selama beberapa detik di ujung telepon membuat saya gelisah. Tiba-tiba, dia berteriak. Teriakan gila, marah, dan penuh kepanikan. Suaranya bukan lagi suara suami baik hati yang saya kenal. Itu berubah menjadi auman binatang yang terluka. "Apa katamu? Dia mengambilnya. Kamu telah membunuhnya. Kamu telah membunuh adikku." Teriakannya itu seperti sambaran petir yang membelah saya menjadi dua. Saya tertegun. Telinga saya berdenging. Ponsel terlepas dari tangan saya dan jatuh ke lantai dengan suara gedebuk. Seluruh dunia saya runtuh pada saat itu. Membunuh? Apa yang telah saya lakukan? Hanya karena sebuah gaun? Mengapa dia mengucapkan kata-kata mengerikan seperti itu? Apa rahasia di balik gaun itu?
di balik keluarganya. Teriakan Dimas melalui telepon bukan hanya suara. Itu adalah benda nyata, palu tak terlihat yang menghantam pikiran saya dengan kekuatan brutal. Saya kehilangan keseimbangan. Tubuh saya bergoyang dan kepala saya berputar dalam kekacauan tanpa nama. Membunuh. Siapa yang telah saya bunuh? Hanya karena sebuah gaun. Saya telah menjadi seorang pembunuh, menurut suami saya sendiri. Saya bahkan belum sempat pulih untuk mengambil telepon yang tergeletak kaku di lantai yang dingin, ketika dari pintu masuk utama, pekikan rem merobek malam yang sunyi. Gerbang besi didorong terbuka dengan kekerasan brutal, menciptakan dentuman yang menakutkan. Kemudian suara langkah kaki, bukan seseorang yang berjalan cepat, tetapi seseorang yang berlari mati-matian. Hentakan sepatu di ubin teras terdengar seperti genderang perang. Sebelum saya bisa mengerti apa yang sedang terjadi, sesosok tubuh menyerbu masuk ke dalam rumah seperti angin puyuh. Itu Dimas, tetapi bukan Dimas yang saya kenal. Rambutnya acak-acakan, kemeja kerjanya kusut, dan matanya... Ya Tuhan, matanya merah, dipenuhi urat-urat merah seperti binatang liar yang gila. Dia tidak melihat ke arah saya, meskipun saya berdiri tepat di depannya. Tatapannya menyapu ruang tamu, dan kemudian dia menerjang menaiki tangga menuju kamar Lina. Dia mendorong saya ke samping. Dorongan tanpa perhatian yang membuat saya terhuyung dan hampir jatuh. Dengan ngeri, saya mengikutinya ke atas. Langkah saya terasa seberat timah. Dari kamar Lina, ratapan putus asa ibu mertua saya sudah terdengar. "Lina, anakku, ada apa denganmu? Bangunlah, tolong." Ketika saya mencapai ambang pintu, pemandangan mengerikan membukukan saya di tempat. Lina, adik ipar saya yang rapuh, meringkuk di lantai, kejang-kejang. Di sampingnya tergeletak gaun hijau giok yang kusut itu. Seluruh tubuhnya bergetar dalam spasma. Matanya terbalik ke atas, tak bernyawa, dan busa putih menggelegak dari sudut bibirnya. Ibu mertua saya berlutut di sampingnya, memukul lantai dengan tinjunya, sambil dengan panik mengguncang putrinya. Wajahnya bermandikan air mata bercampur dengan kemarahan tak terbatas. Melihat saya di pintu, Bu Hartini bereaksi seperti binatang liar yang melihat musuhnya. Dia melompat dan menerjang ke arah saya. Matanya terbakar dengan kebencian. "Kamu, dasar penyihir! Kamu melakukan ini pada putriku. Kamu datang ke rumah ini untuk membunuhnya, kan?" Dia berteriak, mengangkat tangannya untuk menampar saya. Tetapi Dimas menghentikannya tepat waktu. Dia tidak menghentikannya untuk melindungi saya, tetapi untuk menahan ibunya. "Bu, tenanglah. Kita harus memanggil ambulans. Kita perlu membawanya ke rumah sakit sekarang." Saya berdiri di sana, kaki saya terpaku ke lantai. Pikiran saya kosong, tidak mampu berpikir. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Lina seperti ini? Gaun itu? Ya, itu semua karena gaun itu. Tapi gaun tidak bisa menyebabkan bahaya. Itu bukan racun atau belati. Apa salah saya? Saya hanya menerima hadiah. Hadiah yang dikirim suami saya sendiri. Di tengah kekacauan, Dimas mengangkat Lina ke dalam pelukannya. Gadis itu masih kejang-kejang. Tubuhnya lemas dalam pelukan kakaknya. Bu Hartini berlari mengejar mereka, tanpa henti mengutuk saya dengan kata-kata paling berbisa. "Ular, wanita pembawa sial, keluar dari rumahku. Terkutuklah hari kamu menginjakan kaki di sini." Saat Dimas melewati saya, dia berhenti sejenak. Dia menatap saya, tetapi dalam tatapannya tidak ada jejak kelembutan kemarin. Itu dingin, jauh, dan penuh dengan kebencian. Tatapan yang diberikan seseorang kepada musuh bebuyutan. Dia mendesiskan setiap kata melalui giginya seperti pisau ke hati saya. "Kamu masih di sini? Enyah dari hadapanku." Saya tersandung ke belakang, menabrak kusen pintu dengan menyakitkan. Saya melihat mereka, seorang ibu yang gila karena putrinya,
seorang kakak yang ketakutan untuk adiknya. Membawa Lina dengan tergesa-gesa ke mobil dan menghilang ke dalam malam. Mereka meninggalkan saya sendirian di rumah besar itu. Rumah itu tiba-tiba menjadi sunyi yang menakutkan. Keheningan setelah badai bahkan lebih mengerikan daripada teriakan. Saya dengan gemetar memasuki kamar Lina. Kamar itu berantakan, seolah-olah telah terjadi pergulatan. Kotak hadiah kosong tergeletak di tengah ruangan, dan gaun itu, gaun hijau giok yang naas itu, masih ada di sana, kusut di lantai yang dingin. Saya perlahan berjongkok, memungutnya dengan tangan gemetar. Masih sutra lembut dan sejuk yang sama, warna hijau transparan yang sama seperti air danau. Tetapi sekarang, di mata saya, itu bukan lagi hadiah kebahagiaan. Itu tampak seperti bukti kejahatan. Kutukan mematikan yang tanpa disadari telah saya aktifkan. Saya tidak tahu berapa lama saya duduk di sana. Tubuh saya membeku, bukan karena udara malam, tetapi karena rasa dingin yang merembes dari kedalaman jiwa saya. Suami saya sendiri, orang yang paling saya cintai dan percayai, menuduh saya sebagai pembunuh. Ibu mertua saya telah mengutuk dan mengusir saya. Dan semua ini terjadi dalam waktu kurang dari 1 jam. Apa yang telah saya lakukan? Saya bertanya pada diri sendiri ratusan, ribuan kali. Tetapi saya tidak dapat menemukan jawaban. Malam itu, saya tidak tidur. Saya duduk di ruang tamu yang gelap, menatap jalan masuk yang kosong. Saya menunggu. Saya menunggu panggilan telepon. Saya menunggu Dimas kembali dan memberitahu saya bahwa itu semua salah paham. Tetapi tidak ada apa-apa. Hanya kegelapan pekat dan ketakutan tak terlihat yang menyelimuti saya. Saya tahu bahwa sejak Dimas meneriakkan kalimat itu di telepon, hidup saya telah berubah selamanya. Pernikahan saya, yang saya pikir damai, menyembunyikan rahasia yang mengerikan. Sebuah rahasia di mana, suka atau tidak, saya sekarang terlibat. Saya harus mencari tahu kebenarannya. Bukan hanya untuk membersihkan nama saya, tetapi juga untuk memahami mengapa suami yang sangat saya cintai bisa menatap saya dengan mata musuh bebuyutan. Menjelang fajar, saya tertidur di sofa yang dingin. Tubuh saya meringkuk karena kelelahan, tetapi bahkan tidur yang gelisah itu dipenuhi dengan mimpi buruk. Saya melihat Dimas dan ibu mertua saya berdiri di depan saya. Mata mereka menyala-nyala, tanpa henti mengulangi, "Kamu telah membunuhnya." Saya terbangun dengan kaget, bermandikan keringat. Fajar menyingsing malu jendela. Tapi bagi saya, malam sepertinya masih menyelimuti segalanya. Sekitar pukul 8 pagi, suara mobil berhenti di luar gerbang membuat jantung saya berdebar. Saya berlari ke pintu dengan secercah harapan. Mungkin tidak ada hal serius yang terjadi pada Lina. Mungkin Dimas sudah tenang dan akan menjelaskan semuanya. Tapi harapan itu lenyap begitu pintu mobil terbuka. Hanya ibu mertua saya dan Dimas yang keluar. Wajah mereka lesu, mata mereka cekung, dan dipenuhi dengan kebencian ketika mereka melihat saya. Bu Hartini berjalan melewati saya seperti bayangan tanpa sepatah kata pun, dan langsung masuk ke dalam rumah. Dimas bagaimanapun berhenti di depan saya. Jaraknya nyaris hanya sepajang lengan, tetapi saya merasakan jurang memisahkan kami. Dengan suara gemetar dan kering setelah semalaman tidak tidur, saya bertanya, "Lina, bagaimana keadaan Lina?" Dia menatap saya, tatapan yang anehnya menakutkan. Bibirnya yang pecah-pecah bergerak, melepaskan kalimat sedingin es. Dia belum mati. Tapi dia mungkin lebih baik mati. Dengan itu, dia juga melangkah melewati saya dan masuk ke dalam. Saya merasa seolah-olah seseorang sedang meremas jantung saya. Kata-katanya bukan hanya berita. Itu adalah hukuman. Penegasan bahwa seluruh tragedi ini adalah kesalahan saya. Sejak hari itu, hidup saya di rumah itu secara resmi menjadi neraka hidup. Mereka membawa Lina pulang setelah sehari di rumah sakit. Tetapi dia menjadi pendiam yang menakutkan. Dia tidak berbicara, tidak tersenyum, hanya duduk di sudut kamarnya,
Tatapannya hilang keluar jendela. Kadang-kadang, dia akan tersentak dan gemetar seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Ibu mertua saya mengambil alih segala sesuatu yang berhubungan dengan Lina. Dia tidak membiarkan saya mendekati kamar gadis itu. Jika dia melihat saya berkeliaran di lorong, dia akan berteriak, "Berapa lama lagi kamu akan terus menyakitinya? Menauhlah darinya." Saya menjadi bayangan tak terlihat di rumah saya sendiri. Tidak, bukan tak terlihat, tetapi makhluk menjijikkan yang ingin dihindari semua orang. Bu Hartini mulai menyiksa saya secara terbuka. Dia memaksa saya melakukan semua pekerjaan rumah tangga, dari mencuci dan memasak, hingga membersihkan dan bahkan mencangkul di kebun. Dia tidak membiarkan saya makan bersama mereka di meja yang sama. Makanan saya terdiri dari sisa-sisa, yang saya makan dengan tergesa-gesa di sudut dapur. Di malam hari, Dimas tidak lagi tidur dengan saya. Dia pindah ke ruang kerjanya dan mengunci pintu. Kamar tidur pernikahan kami sekarang hanya menampung saya, dikelilingi oleh 4 dinding yang dingin. Saya mencoba berkali-kali untuk berbicara dengan Dimas. Saya mencegatnya di tangga. Saya menunggunya di ruang tamu. Saya mencari kesempatan apapun untuk menanyakan satu pertanyaan saja. Rahasia apa yang dipegang gaun itu? Mengapa semuanya menjadi seperti ini? Tapi yang saya terima hanyalah keheningan yang menakutkan atau kata-kata yang penuh dengan kebencian. Kamu tidak perlu tahu. Hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah tutup mulut dan lakukan tugasmu. Jika sesuatu terjadi pada Lina, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Tugas saya? Apa tugas saya sekarang? Menjadi pelayan tak dibayar, penjahat tanpa hak bicara. Air mata saya sudah kering. Rasa sakit fisik dari pekerjaan yang melelahkan tidak menghancurkan saya sebanyak rasa sakit batin karena diperlakukan seperti musuh oleh pria yang saya cintai. Seluruh rumah diselimuti suasana suram. Ibu mertua saya dan Dimas tampaknya telah mencapai kesepakatan diam-diam, mengubah rahasia tentang penyakit Lina dan gaun itu menjadi subjek tabu. Setiap kali saya mencoba menyebutkannya, mereka akan mengabaikan saya atau menggunakan kata-kata berbisa untuk membungkam saya. Hidup saya terus begini, antara siksaan dan penghinaan. Berat badan saya turun, mata saya menjadi cekung karena kurang tidur dan khawatir. Terkadang melihat diri saya di cermin, saya tidak lagi mengenali diri saya sendiri. Wanita di cermin itu memiliki tatapan kosong dan lelah yang ditandai oleh kerutan penderitaan. Tapi ketika seseorang didorong ke tepi jurang, naluri untuk bertahan hidup muncul. Saya tidak bisa membiarkan diri saya mati perlahan dalam keheningan ini. Saya tidak bisa menerima disalahkan secara tidak rasional. Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Keheningan mereka, perlindungan berlebihan yang tidak normal terhadap Lina, itu semua menunjukkan bahwa ada rahasia mengerikan di baliknya. Sebuah rahasia yang mereka coba kubur dengan segala cara. Dan saya adalah kambing hitam untuk rahasia itu. Suatu sore, saat membersihkan ruang tamu, saya melihat ibu mertua saya menyelinap ke kamar Lina dengan kantong kertas hitam kecil di tangannya. Dia melihat sekeliling dengan ekspresi tegang. Ketika dia keluar, dia tidak lagi membawa tas itu. Firasat mengatakan ada yang tidak beres. Saya menunggu dia menghilang dan berjingkat ke kamar Lina. Pintunya selalu terkunci, tetapi hari ini, mungkin karena terburu-buru, dia tidak menutupnya sepenuhnya. Itu hanya celah kecil, cukup kecil bagi saya untuk mengintip ke dalam. Dan apa yang saya lihat melalui celah sempit itu, membuat darah saya menjadi dingin. Itu bukan kamar orang sakit biasa. Itu lebih terlihat seperti sel penjara yang disamarkan dengan cerdik. Darah membeku di pembuluh darah saya saat saya mengintip melalui celah di pintu kamar tidur Lina. Itu bukan hanya perasaan ngeri, tetapi salah satu kebingungan yang luar biasa. Kamar gadis itu, yang sebelumnya saya anggap hanya ruang dengan perawatan khusus,
kini menampakkan wajah yang sama sekali berbeda. Jendelanya bukan jendela kaca biasa. Itu memiliki lapisan jeruji besi tipis yang dicat putih agar sesuai dengan warna dinding. Jika Anda tidak melihat dari dekat, itu mustahil dideteksi. Di meja di sebelah vas bunga segar yang diletakkan ibu mertua saya setiap hari, ada tumpukan buku pelajaran yang rapi. Tetapi itu semua adalah buku-buku SMA lama. Dan yang paling membuat saya merinding adalah tempat tidur Lina. Itu bukan tempat tidur kayu biasa, tetapi ranjang besi gaya rumah sakit dengan pagar pengaman di kedua sisi. Mengapa seorang wanita berusia 25 tahun perlu tidur di tempat tidur seperti itu di rumahnya sendiri? Mengapa jendelanya memiliki jeruji? Mengapa ibu mertua saya harus menyelundupkan barang-barang kepadanya? Seolah-olah dia melakukan sesuatu yang terlarang. Banjir pertanyaan berputar di benak saya, mengubah frustrasi saya yang terakumulasi menjadi tekad yang membara. Saya tidak bisa lagi hidup dalam siksaan dan ambiguitas ini. Saya harus mengungkap kebenaran dengan biaya berapapun. Sejak hari itu, saya berhenti menjadi menantu yang penurut dan diam. Saya mulai mengamati, mendengarkan, dan menghafal setiap detail yang tidak biasa di rumah itu. Saya berpura-pura sibuk bekerja di halaman, tetapi telinga saya selalu waspada, mencoba menangkap gerakan apapun di dalam. Saya perhatikan bahwa setiap hari pukul 5.00 sore tepat, ibu mertua saya secara pribadi akan menyiapkan racikan jamu. Baunya kuat dan agak menyengat, sangat aneh. Dia tidak pernah membiarkan saya menyentuhnya, juga tidak memberitahu saya apa itu. Dia hanya akan membawanya ke Lina dalam diam. Setelah meminum jamu itu, Lina akan tidur nyenyak sampai pagi berikutnya tanpa makan malam. Sekali memanfaatkan momen ketika Bu Hartini terganggu, saya diam-diam mengumpulkan sedikit ampas jamu yang tertinggal di teko, membungkusnya dengan selembar kertas kecil, dan menyembunyikannya dengan hati-hati. Saya tidak tahu apa itu, tetapi naluri saya mengatakan itu adalah bagian dari teka-teki. Suami saya, Dimas, tetap dingin dan jauh. Dia hampir tidak berbicara kepada saya, pulang larut malam, dan mengunci diri di ruang kerjanya. Tetapi saya perhatikan bahwa sikap dinginnya bukan murni kebencian. Ada siksaan dan ketakutan tersembunyi di dalamnya. Beberapa malam melewati ruang kerjanya, saya akan mendengar desahan berat dan sedihnya. Sekali saya bahkan mendengarnya berbicara dalam tidurnya. Itu bukan salahmu. Maafkan aku. Kata-kata terfragmentasi itu seperti potongan teka-teki yang berserakan, yang hanya membuat misteri itu semakin membingungkan. Kesempatan nyata datang pada suatu akhir pekan malam. Dimas mengatakan dia harus bertemu klien penting dan akan kembali sangat larut. Ibu mertua saya menghadiri makan malam keluarga di rumah kerabat jauh. Sebelum pergi, dia mengunci pintu Lina seperti biasa dan memperingatkan saya untuk menjaga rumah dengan baik. Dan dalam keadaan apapun, tidak boleh naik ke lantai atas. Peringatannya hanya memperkuat tekad saya. Ketika saya sendirian di rumah, jantung saya berdebar kencang. Ini adalah kesempatan yang saya tunggu-tunggu. Tapi bagaimana saya bisa masuk ke kamar terkunci itu? Saya mondar-mandir di lantai bawah, kepala saya hampir pecah. Tiba-tiba, saya teringat seikat kunci cadangan yang biasa digantung almarhum ayah mertua saya di belakang pintu lemari tua di gudang. Ayah mertua saya biasa mengatakan itu adalah kunci untuk setiap kamar di rumah untuk keadaan darurat. Jantung saya ditenggorokan. Saya dengan gemetar membuka pintu lemari. Dan ya, itu masih ada di sana. Gantungan kunci tua itu tergantung diam di paku berkarat. Saya mencengkeramnya di tangan saya, merasa seolah-olah saya memegang kunci untuk membuka gerbang neraka. Saya berjingkat menaiki tangga. Setiap langkah begitu ringan hingga nyaris tidak bersuara. Berdiri di depan pintu Lina, saya menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Tangan saya gemetar begitu hebat, hingga butuh beberapa saat bagi saya untuk memasukkan kunci yang tepat ke dalam lubang kunci. Bunyi klik kering bergema dalam keheningan, dan pintu terbuka.
Tetapi tepat saat saya hendak melangkah masuk, telepon di lantai bawah mulai berdering melengking. Saya melompat, hampir berteriak. Itu telepon rumah. Siapa yang akan menelpon jam segini? Jantung saya berpacu. Bagaimana jika itu ibu mertua saya yang menelpon untuk memeriksa saya? Saya dengan cepat menarik kunci, menutup pintu, dan berlari ke lantai bawah. Saya mengangkat gagang telepon dengan suara gemetar. Halo? Di ujung sana, suara pria yang berat dan tidak dikenal bergema. Ada sesuatu dalam suara itu, akrab sekaligus asing, yang membuat darah saya dingin. Dia tidak bertanya siapa saya, hanya mengucapkan satu kalimat penuh sindiran dan ancaman. Jangan mencoba mencari tahu apa yang seharusnya tidak kamu ketahui. Hukuman masa lalu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung siapapun. Dengan itu, dia menutup telepon. Saya berdiri di sana lumpuh. Telepon masih menempel di telinga saya. Hukuman masa lalu. Apa hubungan kata-kata itu dengan rahasia keluarga ini? Siapa pria itu? Mengapa dia tahu saya sedang mencoba mengungkap kebenaran? Angin puyuh pertanyaan menyerang saya, dan saya menyadari bahwa rahasia yang saya coba gali jauh lebih dalam dan lebih berbahaya daripada yang pernah saya bayangkan. Panggilan telepon misterius itu berakhir, tetapi kata-kata pria tak dikenal itu masih bergema di telinga saya, dingin dan mengancam. Kalimat itu seperti peringatan. Dinding tak terlihat yang menghalangi jalan saya. Namun anehnya, itu tidak membuat saya mundur. Sebaliknya, itu menyalakan rasa ingin tahu yang lebih kuat dari sebelumnya. Jelas, seseorang di luar keluarga ini juga mengetahui rahasia itu dan tidak ingin ada campur tangan. Itu hanya membuktikan ini bukan sekedar tragedi keluarga. Saya berdiri tak bergerak di tengah rumah untuk waktu yang lama, mencoba menenangkan jantung saya yang berpacu. Ketakutan itu masih ada, tetapi kebutuhan untuk menemukan kebenaran demi menyelamatkan diri saya melampaui segalanya. Saya tidak bisa lagi hidup seperti boneka dalam sandiwara tragis ini. Saya berbalik tanpa ragu dan kembali ke lantai atas. Kali ini, saya tidak lagi merasakan getaran, melainkan tekad yang dingin. Saya memasukkan kembali kunci tua itu ke dalam lubang kunci. Pintu lina terbuka lagi, dan hembusan udara apek dan lembab menerpa wajah saya. Sangat berbeda dari aroma lavender lembut yang biasa digunakan ibu mertua saya di ruangan itu. Ruangan itu sangat rapi, semuanya ditempatkan dengan teliti, tanpa sedikit pun jejak kehidupan seorang wanita muda. Itu terlihat lebih seperti pameran museum daripada ruang hidup. Mata saya memindai ruangan, ranjang besi gaya rumah sakit, jeruji putih di jendela, tumpukan buku pelajaran tua. Semuanya memancarkan ketidaknormalan yang aneh. Saya mulai mencari sehalus dan sehati-hati mungkin. Saya membuka lemari. Di dalamnya hanya ada beberapa piyama sutra dan pakaian rumah. Semuanya dalam desain monoton, tidak berwarna, tidak ada satupun gaun. Tidak ada yang pantas untuk seorang wanita muda di masa jayanya. Saya memeriksa laci meja. Saya hanya menemukan beberapa pena dan buku catatan kosong. Tidak ada satu kata pun yang tertulis. Tidak ada buku harian, tidak ada surat. Tidak ada yang mencerminkan kehidupan pribadi Lina. Seolah-olah tangan tak terlihat sengaja menghapus semua jejak keberadaannya, hanya menyisakan fasad yang sempurna. Saya hampir menyerah dalam keputusasaan. Mungkin mereka menyembunyikan semuanya dengan terlalu baik. Saya hendak pergi sebelum ibu mertua saya kembali. Tapi saat tatapan saya jatuh ke bawah tempat tidur, saya berhenti. Di bawah ranjang besi, di sudut paling gelap, ada sesuatu yang berbentuk persegi panjang, tertutup lapisan debu tipis. Jantung saya berdegup kencang. Saya berlutut dan meraihnya. Jari-jari saya menyentuh permukaan kayu yang kasar dan dingin. Itu adalah sebuah kotak kayu jati tua, tidak terlalu besar, dengan beberapa ukiran bunga sederhana yang sudah aus dimakan waktu. Kotak itu tidak memiliki kunci, hanya kait kuningan kecil yang kusam.
Menahan napas, saya perlahan menariknya ke dalam cahaya. Tangan saya gemetar saat membuka tutupnya. Di dalamnya tidak ada obat-obatan atau perhiasan berharga. Itu berisi tumpukan benda-benda yang tampak tidak penting. Boneka kain tua yang compang-camping, jepit rambut berbentuk kupu-kupu dengan satu sayap patah, beberapa foto kuning dari seorang gadis tak dikenal dengan senyum cerah. Dan di bawah semua itu, apa yang paling mengejutkan saya adalah bundel clipping koran lama. Dipotong dan disusun dengan hati-hati, halaman-halamannya menguning karena usia, tetapi berita utama yang besar dan tebal masih terbaca dengan jelas. Saya dengan gemetar mengambil satu clipping. Judul berita itu menghantam saya seperti pukulan. Kecelakaan lalu lintas tragis di Jalan Tol Jagorawi. Mahasiswi U itu tewas di tempat. Saya dengan cepat membaca baris-baris di bawahnya. Artikel itu menggambarkan kecelakaan yang terjadi pada suatu sore yang hujan hampir 10 tahun yang lalu. Sebuah mobil kehilangan kendali dan menabrak seorang wanita muda yang mengendarai sepeda di bahu jalan. Korban adalah mahasiswi tahun kedua di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, FKIP, Universitas Indonesia dengan masa depan yang cerah. Artikel itu tidak menyebutkan identitas pengemudi, hanya menyatakan bahwa kasus itu masih dalam penyelidikan. Tenggorokan saya menjadi kering. Saya beralih ke clipping lainnya. Mereka semua melaporkan kecelakaan yang sama, yang dipotong dari surat kabar yang berbeda. Salah satu bahkan menerbitkan foto buram dari lokasi kecelakaan, sepeda yang bengkok, noda gelap menyebar di aspal basah. Saya menggigil. Rasa dingin menjalari tulang belakang saya. Mengapa clipping tentang kecelakaan tragis dari 10 tahun yang lalu disimpan begitu hati-hati di kamar Lina? Apakah gadis di foto-foto kuning itu adalah korban yang malang itu? Pikiran saya berputar dengan teori tanpa akhir. Apa hubungan antara kecelakaan ini dan rahasia keluarga suami saya? Mengapa Lina menyimpan barang-barang ini? Apakah ini penyebab penyakit anehnya? Apakah hukuman masa lalu yang dimaksud pria misterius itu tepatnya kecelakaan ini? Saya dengan cepat memotret semua clipping dengan ponsel saya. Saya tidak berani mengambilnya, takut ketahuan. Saya dengan hati-hati mengembalikan semuanya ke tempatnya, menghapus jejak kehadiran saya. Tepat saat saya menutup pintu Lina, saya mendengar suara mobil ibu mertua saya yang akrab di jalan masuk. Jantung saya melompat ke tenggorokan. Dia kembali lebih awal dari yang diharapkan. Saya berlari ke bawah, masuk ke dapur, dan berpura-pura sedang membersihkan. Saya hampir tertangkap basah, dan saya tahu bahwa jika mereka menemukan saya, konsekuensinya tak terbayangkan. Ibu mertua saya memasuki rumah. Tatapannya yang tajam memindai saya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saya mencoba menundukkan kepala, berpura-pura sibuk membersihkan. Jantung saya masih berdebar karena ketakutan. Untungnya, dia tidak melihat sesuatu yang aneh. Dia hanya bergumam tentang lelah dengan makan malam keluarga itu, dan langsung naik ke kamarnya untuk beristirahat. Saya menghela napas lega, tetapi rasa aman itu hanya sementara. Di saku saya, ponsel dengan foto-foto clipping koran itu terbakar seperti bara panas, memberi saya harapan untuk menemukan kebenaran, tetapi juga mengancam akan membakar saya kapan saja. Malam itu, saya tidak bisa tidur sekejap pun. Saya mengunci diri di kamar, meninjau foto-foto itu berulang kali. Wajah cerah gadis di foto-foto kuning, berita utama tragis tentang kecelakaan itu. Semuanya berputar ulang di benak saya. Saya yakin ini adalah kunci untuk memecahkan semua tragedi yang terjadi di rumah ini. Tapi apa yang harus saya lakukan? Mengonfrontasi ibu mertua saya dengan ini? Dia pasti akan menyangkal semuanya dan bahkan menuduh saya mengarangnya. Akhirnya, saya memutuskan satu-satunya orang yang bisa saya ajak bicara saat ini adalah Dimas. Meskipun dia telah memperlakukan saya dengan kejam, meskipun dia memihak keluarganya, saya masih melihat siksaan di kedalaman matanya.
dia tidak sepenuhnya berhati batu. Dia adalah suami saya, dan dia berutang penjelasan kepada saya. Saya menunggu 2 hari sampai kesempatan itu muncul. Ibu mertua saya mengatakan dia harus pergi ke kampung halaman orang tuanya selama beberapa hari untuk menyelesaikan beberapa masalah keluarga. Hanya Dimas, Lina yang terkunci diam-diam di kamarnya, dan saya yang tersisa di rumah. Malam itu, setelah makan malam berdua dalam keheningan yang menyesakkan, saya melihat Dimas bersiap untuk mengunci diri di ruang kerjanya lagi. Saya menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua keberanian saya, dan berdiri di depannya. Dimas, aku perlu bicara denganmu. Sekali ini saja, aku mohon, jangan lari lagi. Dimas mendongak, ekspresi lelah dan agak jengkel di wajahnya. Ada apa lagi? Aku sudah bilang tidak ada yang perlu dibicarakan. Saya tidak mundur. Saya menatap lurus ke matanya. Suara saya gemetar, tetapi tegas. Ya, ada. Kita perlu bicara tentang kecelakaan. Kecelakaan tragis di Jalan Tol Jagorawi hampir 10 tahun yang lalu. Mendengar ini, wajah Dimas berubah. Kejengkelan itu lenyap, digantikan oleh kepanikan yang tak terbantahkan. Dia menatap saya, bibirnya gemetar. Bagaimana? Bagaimana kamu tahu tentang itu? Apa yang aku tahu tidak penting. Yang penting adalah kamu mengatakan yang sebenarnya padaku. Saya mengangkat telepon saya dan menunjukkan kepadanya foto-foto kliping koran. Siapa gadis ini? Mengapa artikel tentang kematiannya disimpan di kamar Lina? Dimas melihat layar ponsel dan membeku. Dia mundur selangkah dan merosot ke kursi terdekat, mencengkeram kepalanya di tangannya. Keheningannya berlangsung selama beberapa menit. Keheningan yang begitu berat, rasanya bisa menghancurkan seluruh masa lalu yang mengerikan. Akhirnya, dia mendongak. Matanya merah, suaranya parau. Karena kamu sudah tahu, aku tidak akan menyembunyikannya darimu lagi. Dia mulai berbicara. Suaranya pecah seolah setiap kata adalah pisau yang menikam dadanya sendiri. Kecelakaan itu nyata. Gadis di foto itu bernama Nisa. Dia adalah korbannya, dan orang yang menyebabkan kecelakaan itu adalah Lina. Telinga saya berdenging. Meskipun saya sudah menduganya, mendengar Dimas memastikannya adalah kejutan. Dia melanjutkan. Itu adalah sore yang hujan. Lina, yang baru berusia 16 tahun saat itu, diam-diam mengambil mobil ayah kami untuk berlatih mengemudi. Dia terlalu tidak berpengalaman, dan dengan hujan serta jalanan licin, dia kehilangan kendali dan menabrak Nisa yang sedang mengendarai sepedanya di arah yang sama. Nisa tewas seketika. Setelah kecelakaan itu, Lina menjadi sangat panik hingga dia hampir kehilangan akal sehatnya, kata Dimas. Suaranya dipenuhi rasa sakit. Dia tidak berhenti berteriak dan menangis, membenturkan kepalanya ke dinding, mengatakan dia telah membunuh seseorang. Orang tuaku juga putus asa. Di satu sisi, mereka mencintai putri mereka, tetapi di sisi lain, mereka takut dia akan masuk penjara. Kamu tahu, Lina selalu rapuh. Jika dia harus masuk penjara, dia mungkin tidak akan bertahan hidup. Jadi, keluargamu menutupi semuanya? Tanya saya, ada gumpalan di tenggorokan. Dimas mengangguk, menghindari tatapan saya. Orang tuaku harus menggunakan banyak uang dan koneksi untuk membereskannya. Mereka memberi keluarga korban sejumlah besar uang, dan entah bagaimana, kasus itu ditutup tanpa menemukan pelakunya. Tapi bagi Lina, guncangan itu terlalu besar. Sejak hari itu, dia hidup tersiksa oleh rasa bersalah dan ketakutan. Dia mengalami mimpi buruk setiap malam, dan kesehatannya terus memburuk. Itulah sebabnya dia harus hidup dengan begitu banyak perawatan khusus. Penyakitnya bukan alergi, itu penyakit jiwa. Mendengar ceritanya, saya terdiam. Sebagian dari diri saya merasa kasihan pada Lina, seorang gadis yang harus menanggung tragedi besar di usia yang begitu muda. Tetapi bagian lain dari diri saya merasakan kegelisahan yang tumbuh. Cerita Dimas tampak logis. Itu menjelaskan mengapa perilaku Lina begitu aneh. Tetapi jika hanya itu,
Mengapa ibu mertua saya harus diam-diam memberinya jamu aneh itu setiap hari? Jika itu hanya trauma psikologis, mengapa mereka harus mengurungnya di ruangan dengan jeruji di jendela? Dan yang paling penting, apa hubungannya semua ini dengan gaun hijau giok itu? Mengapa gaun sederhana bisa membuat Lina sakit parah hingga dia hampir mati? Dan membuat Dimas berteriak bahwa saya telah membunuh adiknya. Saya menatap Dimas. Tatapan saya tidak lagi takut seperti di hari-hari awal, tetapi meneliti, analitis. Saya tahu cerita yang baru saja dia ceritakan bukanlah kebenaran seutuhnya. Itu hanyalah puncak gunung es raksasa. Saya menarik nafas dalam-dalam, berusaha menjaga suara saya tetap tenang. Dan bagaimana dengan gaun itu? Bagaimana dengan gaun hijau giok itu? Mengapa itu bisa membuat Lina dalam keadaan seperti itu? Dimas terdiam lama. Dia menyisir rambutnya yang sudah berantakan dengan tangan. Wajahnya terukir penderitaan yang dalam. Tampaknya harus mengingat ini adalah siksaan baginya. Akhirnya dia berbicara. Suaranya hampa dan jauh, seolah datang dari ingatan yang menyakitkan. Mengapa? Karena pada hari kecelakaan itu, gadis bernama Nisa itu mengenakan gaun yang persis seperti itu. Rasa dingin menjalari saya. Kebetulan yang mengerikan. Saya bisa membayangkan pemandangannya. Sore yang hujan, seorang wanita muda dengan gaun hijau giok mengayuh sepeda di jalan, dan kemudian mobil menerjang ke arahnya. Itu semua mengerikan. Dimas melanjutkan, suaranya gemetar, seolah dia sendiri menghidupkan kembali momen menakutkan itu. Setelah kematian Nisa, keluarganya datang ke rumah kami untuk membuat keributan. Mereka tidak percaya itu kecelakaan biasa. Mereka tidak menerima kompensasi. Ibu Nisa, dalam kesedihannya yang luar biasa karena kehilangan putrinya, berdiri di depan gerbang kami dan mengutuk kami. Dia mengatakan bahwa jika putrinya mati secara tidak adil dalam gaun hijau itu, putri rumah ini harus menjalani seluruh hidupnya tersiksa olehnya. Dia mengutuk Lina, mengatakan bahwa setiap kali dia melihat atau mengenakan gaun dengan warna dan gaya yang sama, arwah putrinya akan kembali untuk mengambil nyawanya, dan tragedi itu akan terulang. Dia harus hidup dalam ketakutan, dalam penyesalan selama sisa hidupnya. Saya menahan napas saat mendengarkan. Sebuah kutukan. Kutukan yang diucapkan dari mulut seorang ibu yang kehilangan anaknya. Kedengarannya tidak rasional, tahayul. Tetapi bagi Lina pada saat itu, seorang gadis yang ketakutan dan diliputi rasa bersalah, itu tidak ada bedanya dengan hukuman mati yang digantung di atas kepalanya. Awalnya, orang tuaku juga tidak percaya, desah Dimas. Mereka pikir itu hanya kata-kata yang diucapkan dalam kemarahan sesaat. Tapi kemudian, hal-hal aneh mulai terjadi. Suatu kali, seorang kerabat yang tidak tahu apa-apa tentang cerita itu, memberi Lina baju tidur yang juga berwarna hijau giok. Malam itu, gadis itu mengalami kejang-kejang, dan berteriak bahwa dia melihat Nisa berlumuran darah, berdiri di kaki tempat tidurnya menatapnya. Sejak saat itu, seluruh keluarga ketakutan. Apapun yang berwarna hijau giok dilarang di rumah ini. Dan Lina, dia percaya kutukan itu nyata. Baginya, gaun itu bukan lagi pakaian. Itu adalah perwujudan rasa bersalah. Kematian. Mendengar ini, saya mulai mengerti. Saya mengerti reaksi Lina, kepanikan ibu mertua saya dan Dimas ketika mereka melihat saya dalam gaun itu. Di mata mereka, saya tidak mengenakan hadiah, tetapi kutukan yang mematikan. Saya sedang membangunkan iblis dalam jiwa Lina. Tapi kemudian, pertanyaan lain, pertanyaan sedingin es, bersarang di benak saya. Saya menatap langsung ke mata Dimas. Suara saya tidak lagi gemetar. Itu anehnya tajam. Lalu mengapa kamu membelinya? Kamu tahu betul itu adalah benda terlarang. Kamu tahu itu akan menyakiti Lina. Mengapa kamu sengaja membelinya dan mengirimkannya kepadaku sebagai hadiah? Pertanyaan saya seperti pisau yang mengenai sasaran tepat di hati Dimas. Dia tersentak. Tatapannya menghindar, tergagap. Aku hanya... Hanya apa?
desak saya melangkah lebih dekat. Kamu ingin mengujinya, kan? Kamu ingin melihat apakah kutukan itu nyata. Untuk melihat apakah setelah hampir 10 tahun, itu masih berpengaruh. Dan kamu tidak ragu menggunakan istrimu sendiri, wanita yang tidur di sebelahmu, sebagai kelinci percobaan untuk tes kejam itu, kan? Dimas menundukkan kepalanya. Bahunya gemetar. Keheningannya adalah pengakuan yang paling menyakitkan. Saya mulai tertawa. Tawa pahit dan sarkastik. Air mata saya mengalir, bukan karena mengasihani diri sendiri, tetapi karena kemarahan. Saya mengerti segalanya. Saya mengerti mengapa dia berteriak, "Kamu telah membunuh adikku!" Bukan karena dia takut akan nyawa Lina, tetapi karena dia takut. Takut karena tesnya telah sukses yang mengerikan. Takut karena dia sendiri yang telah mendorong adiknya ke dalam kepanikan. Dan takut karena wajah aslinya telah terungkap. Saya mundur, melihat pria yang meringkuk di depan saya. Suami yang pernah saya cintai dan percayai. Ternyata di balik topeng yang baik dan lembut itu, tersembunyi keegoisan dan kekejaman yang menakutkan. Dia mencintai adiknya, tetapi cinta itu begitu bengkok, sehingga dia bersedia mengorbankan istrinya sendiri untuk memuaskan rasa ingin tahu yang jahat. Maafkan aku, Sari. Dimas mendongak, suaranya tercekat. Aku tidak bermaksud agar ini terjadi. Aku hanya berpikir sudah lama berlalu, bahwa itu semua ada di masa lalu. Aku tidak menyangka akan seserius ini. Kamu tidak menyangka? Saya mencemooh. Kamu tidak menyangka atau kamu sengaja memilih untuk tidak memikirkan konsekuensinya? Di matamu, aku hanyalah pion, alat bagimu untuk menguji kutukan konyol, bukan? Saya berbalik, tidak ingin mendengar sepatah kata pun lagi. Cerita yang dia ceritakan mungkin menjelaskan segalanya, tetapi pada saat yang sama, itu membunuh semua yang tersisa dalam diri saya untuk pernikahan ini. Cinta, kepercayaan, semuanya hancur. Tetapi ketika saya memasuki kamar saya dan membanting pintu, rasa gelisah lain merayap di atas saya. Semuanya tampak pas, tapi mengapa saya masih merasa ada yang salah? Jika itu hanya kutukan psikologis, mengapa reaksi Lina menyerupai penyakit fisik yang nyata dengan kejang-kejang dan mulut berbusa? Dan pria tak dikenal yang menelpon saya, mengapa dia berbicara tentang hukuman? Kata yang terdengar jauh lebih berat dan lebih legal daripada kutukan sederhana. Mungkinkah cerita yang baru saja diceritakan Dimas masih bukan kebenaran seutuhnya? Pintu kamar tidur tertutup di belakang saya, tetapi tidak bisa memblokir kata-kata Dimas yang terus mengebor ke dalam pikiran saya, sekejam dan seabsurd apapun itu. Saya jatuh ke tepi tempat tidur, gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki saat air mata mengalir di pipi saya. Tapi kali ini, itu bukan air mata frustrasi atau mengasihani diri sendiri, tetapi kehancuran total. Pria yang pernah saya berikan hati saya, yang selalu saya percayai, meskipun menanggung begitu banyak kepahitan dari ibu mertua saya, ternyata mampu menggunakan saya sebagai subjek uji coba untuk eksperimen jahat. Cinta, sekarang setelah saya memikirkannya, tampaknya konyol. Pada hari-hari setelah konfrontasi itu, Dimas tampaknya tenggelam dalam siksaannya sendiri. Dia tidak lagi kasar atau membenci dengan dingin. Sebaliknya, ada keheningan yang berat, penghindaran yang menyedihkan. Dia tidak berani menatap mata saya. Kapanpun kami berpapasan, dia akan dengan cepat memalingkan muka. Dia mulai pulang lebih larut, dan ketika dia pulang, dia akan mundur ke ruang kerjanya sampai dini hari. Mungkin dia melarikan diri dari tatapan saya dan dari rasa bersalahnya sendiri. Ibu mertua saya bagaimanapun tidak seperti itu. Setelah Dimas mengakui semuanya, dia tidak lagi punya alasan untuk menyiksa saya secara terbuka. Tetapi kebenciannya terhadap saya berubah menjadi sesuatu yang berbeda, lebih halus dan gigih. Dia tidak lagi berteriak pada saya, tetapi setiap kata yang dia ucapkan dibumbui dengan bisa. Inilah rasanya punya menantu.
Masalah kecil dibesar-besarkan dan tidak membiarkan keluarga tenang. Rumah ini dikutuk, anak perempuannya sakit, dan menantunya hanya tahu bagaimana membuat masalah. Dia akan mengatakan hal-hal ini dengan sengaja ketika saya berada di dekatnya, seperti jarum tak terlihat yang menusuk luka saya yang masih terbuka. Tapi saya tidak lagi menangis. Rasa sakit yang luar biasa telah mengeraskan hati saya. Sebaliknya, dalam keheningan dan kesendirian, pikiran saya menjadi anehnya jernih. Saya mulai menghubungkan semua titik, menganalisis setiap kata, setiap detail cerita yang diceritakan Dimas. Dan semakin saya berpikir, semakin banyak keretakan dan kontradiksi yang tidak dapat dijelaskan yang saya temukan. Pertama, reaksi Lina. Dimas mengatakan itu karena trauma psikologis dari kutukan itu. Saya bisa mengerti ketakutan, teriakan, bahkan halusinasi. Tetapi kejang-kejang dan mulut berbusa, itu adalah gejala penyakit fisik. Itu tidak bisa murni produk psikologi. Mereka lebih menyerupai reaksi tubuh terhadap racun atau serangan epilepsi yang dipicu. Mungkinkah penyakit Lina bukan hanya trauma, tetapi sesuatu yang lebih nyata? Kedua, jamu aneh yang disiapkan ibu mertua saya untuk Lina setiap hari. Jika itu hanya obat penenang untuk membantunya tidur, mengapa dia harus melakukannya dengan sangat rahasia dan hati-hati? Mengapa dia tidak pernah memberitahu saya apa itu? Saya ingat bau menyengat dari seduhan itu. Itu tidak berbau seperti teh penenang yang saya tahu. Saya mengeluarkan ampas herbal yang saya sembunyikan dan mencari tanaman obat secara online, mencoba membandingkan bentuk dan baunya, tetapi sia-sia. Itu adalah campuran terlalu banyak tanaman yang tidak bisa saya identifikasi. Dan akhirnya, pria tak dikenal yang menelpon saya. Kata-katanya, hukuman masa lalu. Tidak terdengar seperti dia mengacu pada tahayul. Kedengarannya lebih seperti dia menyinggung vonis, konsekuensi hukum. Jika Lina hanyalah seorang gadis berusia 16 tahun yang menyebabkan kecelakaan karena panik, mengapa menggunakan kata seberat hukuman? Keretakan dalam cerita Dimas tumbuh semakin lebar, mengubah kebenaran yang baru saja dia ungkapkan menjadi lelucon yang lebih rumit dan menipu. Saya menyadari dia mungkin telah menceritakan sebagian dari kebenaran, tetapi hanya sebagian kecil yang digunakan untuk menutupi kebenaran lain yang jauh lebih mengerikan. Keluarga ini tidak hanya menyembunyikan tragedi, mereka sedang mementaskan sandiwara, dan Lina adalah aktris utama yang tidak sadar. Saya tidak bisa berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Saya tahu Dimas tidak akan pernah memberitahu saya kebenaran seutuhnya, apalagi ibu mertua saya. Saya harus menemukan jawabannya sendiri. Saya mulai dengan clipping koran. Mereka mencantumkan nama korban, Nisa Siti Aisyah, seorang mahasiswi Fakultas Keguruan. Saya memutuskan untuk pergi ke universitas itu. Saya berharap dapat menemukan informasi tentang teman atau keluarga gadis malang itu. Mungkin mereka bisa memberitahu saya sesuatu yang coba disembunyikan keluarga suami saya. Saya membuat alasan bahwa saya akan mengunjungi keluarga saya selama beberapa hari, agar saya bisa pergi dengan bebas. Dimas tidak keberatan, hanya mengangguk diam-diam. Mungkin dia juga menginginkan ruang untuk menghindari saya. Sebelum saya pergi, saya berhenti di pintu dan melihat kembali ke rumah itu. Itu bukan lagi rumah. Itu tampak seperti sangkar raksasa yang memenjarakan tidak hanya Lina, tetapi juga rahasia-rahasia bersalah. Dan saya, seorang istri, seorang menantu, sekarang merasa seperti detektif amatir yang memulai penyelidikan berbahaya. Tidak tahu apa yang menanti saya. Saya hanya tahu satu hal. Saya tidak akan berhenti sampai tabir penipuan terakhir diangkat. Meninggalkan rumah yang menyesakan itu, saya merasa seperti seorang tahanan. Akhirnya menghirup udara segar. Tetapi kebebasan itu datang dengan kecemasan yang berat. Saya tidak pergi ke rumah orang tua saya. Saya tidak ingin melibatkan keluarga saya dalam kekacauan ini. Sebaliknya, saya menyewa sebuah kamar kos kecil dan sederhana di dekat pusat kota Depok.
menggunakannya sebagai basis penyelidikan saya. Keesokan paginya, saya pergi ke Universitas Indonesia. 10 tahun adalah waktu yang lama. Semuanya telah berubah. Gedung-gedung baru, wajah-wajah mahasiswa muda, tidak ada jejak masa lalu. Saya berkeliaran di kampus, merasa tersesat dan tak berdaya, tidak tahu harus mulai dari mana. Saya memutuskan untuk pergi ke kantor administrasi kemahasiswaan, berharap menemukan arsip lama. Saya mengarang cerita bahwa saya adalah teman lama sekelas Nisa, bahwa kami telah kehilangan kontak, dan sekarang saya ingin mencari informasi untuk mengunjungi keluarganya. Petugas muda itu memandang saya dengan curiga, tetapi mungkin melihat ketulusan dalam kata-kata saya, dia setuju untuk membantu. Setelah mengaduk-aduk arsip berdebu, dia mengeluarkan berkas yang menguning. Ini informasi untuk mahasiswi Siti Aisyah, Nisa. Tetapi dia meninggal dalam kecelakaan sudah lama sekali. Saya mencoba menahan emosi saya. Suara saya gemetar. Saya tahu. Bisakah Anda memberi saya alamat keluarganya atau informasi kontak kerabatnya? Petugas itu menggelengkan kepalanya dengan penyesalan. Maaf Bu, karena peraturan privasi, kami tidak dapat mengungkapkan informasi pribadi mahasiswa. Selain itu, setelah meninggalnya Nisa, keluarganya pindah dan universitas kehilangan kontak juga. Saya merasa hancur. Satu-satunya petunjuk yang saya miliki berakhir di jalan buntu. Saya meninggalkan kantor arsip dan berkeliaran tanpa tujuan di sekitar kampus. Angin bertiup lembut, membawa tawa para mahasiswa, yang hanya menonjolkan kesepian saya. Saya duduk di bangku batu di bawah naungan pohon. Pikiran saya kosong. Apakah semua usaha saya akan berakhir di sini? Apakah saya harus kembali ke rumah itu dan menerima hidup dalam penipuan dan siksaan selama sisa hidup saya? Tepat saat saya tenggelam dalam keputusasaan, sesosok tubuh diam-diam duduk di sebelah saya. Saya tidak memperhatikan, asik dengan pikiran saya sendiri sampai orang itu berbicara dengan suara yang dalam dan serak. Suara yang sama yang saya dengar di telepon. Kamu mencari Nisa kan? Saya mendongak tiba-tiba. Pria yang duduk di sebelah saya, berusia akhir 50-an, dengan rambut beruban dan wajah yang dimakan cuaca, ditandai oleh kerutan waktu. Tapi matanya dalam dan menyimpan kesedihan yang tak terbatas. Saya mengenalinya, meskipun saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Tapi penampilan melankolis dan suaranya yang khas tidak salah lagi. Dia adalah pria yang menelpon saya. Ketakutan, saya mencoba bangkit dan pergi. Tetapi dia memegang tangan saya. Tangannya kurus, tapi kuat. Jangan takut, Nak. Aku tidak bermaksud jahat. Aku sudah mengikutimu sejak kamu datang ke universitas ini. Siapa? Siapa Anda? Saya tergagap. Mengapa Anda mengikuti saya? Mengapa Anda menelpon saya? Pria itu tidak segera menjawab. Dia melihat ke kejauhan seolah-olah tatapannya menembus ruang dan waktu. Kembali ke ingatan yang jauh. Kemudian dia perlahan berkata, setiap kata seperti batu berat yang jatuh ke danau yang tenang. Saya ayahnya. Saya ayah Nisa. Pak Ahmad. Dunia saya berhenti. Saya membeku, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Pria di depan saya, yang saya kira sebagai karakter yang mencurigakan, adalah ayah korban. Pria yang menderita kehilangan putrinya dalam tragedi 10 tahun yang lalu. Ketakutan saya hilang, digantikan oleh rasa kasih sayang dan empati yang aneh. Dia menoleh menatap saya, matanya merah. Saya tahu kamu menantu keluarga Dimas. Saya tahu kamu tinggal di rumah itu. Dan saya juga tahu kamu mencoba mencari tahu kebenaran, Nak. Pak, bagaimana Bapak tahu? Dia tersenyum sedih. Dalam 10 tahun ini, tidak ada satu hari pun saya berhenti mencari. Saya tidak percaya putri saya mati dengan cara yang konyol. Saya telah menyelidiki secara diam-diam, mengumpulkan informasi sedikit demi sedikit. Saya tahu gadis itu, Lina, adalah orang yang mereka katakan sedang mengemudi. Saya juga tahu keluarganya menggunakan uang untuk membungkam semua orang.
tetapi saya tidak memiliki cukup bukti kuat untuk membuka kembali kasus ini. Dia mendesah, suaranya penuh ketidakberdayaan. Saya hampir menyerah sampai kamu muncul. Saya melihat kamu menikah dengan keluarga itu. Saya pikir mungkin takdir memberi saya kesempatan. Saya mengikutimu. Saya mengamatimu. Saya melihat bagaimana mereka memperlakukanmu dengan tidak adil. Saya melihat penderitaan di matamu. Dan ketika kamu mulai menyelidiki sendiri, saya tahu kamulah satu-satunya yang bisa membantu saya. Membantu putri saya menemukan keadilan. Air mata saya menggenang. Saya tidak pernah menduga hal itu. Dalam perjalanan kesepian saya, seorang ayah tua juga berjuang diam-diam. Kami, dua orang asing, satu mencari kebenaran untuk dirinya sendiri, yang lain mencari keadilan untuk putrinya, dipersatukan oleh takdir. Panggilan telepon hari itu, lanjutnya, saya sengaja melakukannya untuk memperingatkanmu dan juga untuk mengujimu. Saya ingin melihat apakah kamu memiliki keberanian untuk terus maju, dan kamu tidak mengecewakan saya. Saya menyeka air mata saya dan menatap lurus ke matanya. Suara saya tidak lagi gemetar. Pak, saya tidak tahu apa yang bisa saya lakukan. Tapi saya berjanji, saya tidak akan menyerah. Saya akan melakukannya bukan hanya untuk saya, tapi untuk Nisa dan untuk Bapak. Orang tua itu mengangguk, bibirnya gemetar. Dia meremas tangan saya dengan erat. Terima kasih, Nak, tapi kamu harus sangat berhati-hati. Keluarga itu tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Kebenaran yang kamu cari jauh lebih mengerikan daripada kecelakaan lalu lintas biasa. Kalimat terakhirnya sekali lagi menanamkan kegelisahan samar di hati saya. Lebih dari sekedar kecelakaan. Apalagi yang tersembunyi di balik kematian Nisa? Saya duduk diam di sebelah Pak Ahmad, mencoba memproses informasi yang baru saja saya terima. Angin kampus terus bertiup, menggoyangkan dedaunan di pohon, tetapi di telinga saya, hanya gema kata-katanya yang bergema. Kebenaran jauh lebih mengerikan daripada kecelakaan lalu lintas biasa. Jantung saya mengepal. Perasaan buruk menguasai setiap sel di tubuh saya. Saya menatap mata ayah tua yang cekung dan dilanda kesedihan itu dan bertanya dengan suara gemetar. Apa maksud Bapak dengan itu? Itu bukan Lina yang menyebabkan kecelakaan itu. Pak Ahmad menggelengkan kepalanya dengan keras. Bibirnya yang pecah-pecah bergerak seolah-olah dia sedang hati-hati memilih setiap kata untuk mengungkapkan kebenaran yang telah dikubur terlalu lama. Tidak, Sari. Putri saya tidak mati dalam kecelakaan biasa. Cerita yang diceritakan Dimas kepadamu hanyalah setengah kebohongan. Saya menahan napas. Seluruh tubuh saya tegang seperti senar biola. Pak Ahmad menarik napas dalam-dalam, tatapannya hilang di kejauhan. Suaranya seolah-olah datang dari neraka itu sendiri. Memang benar Lina ada di dalam mobil yang menyebabkan kecelakaan hari itu. Tapi dia bukan yang mengemudi. Rasanya seperti sengatan listrik mengalir melalui saya. Bukan Lina, lalu siapa? Naluri saya membisikkan sesuatu yang mengerikan. Sesuatu yang tidak berani saya pikirkan. Orang yang benar-benar mengendarai mobil itu, kata Pak Ahmad, setiap suku kata syarat dengan kebencian yang nyata. Matanya merah. Adalah suamimu. Itu adalah Dimas. Seolah-olah petir menyambar saya. Saya tertegun. Pikiran saya berputar. Dimas, suami saya, pria baik dan lembut yang pernah saya cintai dengan segenap hati saya, adalah pelaku sebenarnya. Tidak mungkin. Saya tergagap. Mencoba menyangkal kebenaran yang kejam. Bapak pasti salah. Dimas tidak mungkin. Dia sangat mencintai adiknya. Dia tidak akan. Dia mencintainya. Pak Ahmad mencemooh, senyum bengkok dan pahit di wajahnya. Ya, dia mencintai adiknya, tapi dia mencintai dirinya sendiri 1.000.000 kali lebih banyak. Dia mengorbankan adiknya sendiri untuk melarikan diri dari kesalahannya, untuk sampai ke tempat dia sekarang ini. Dia menceritakan kisahnya. Suaranya gemetar karena marah. Dari apa yang berhasil saya kumpulkan dalam penyelidikan rahasia saya, melalui beberapa saksi yang tersisa, yang dibungkam keluarga Dimas dengan uang, Dimas juga ada di dalam mobil hari itu.
Dialah yang mengemudi. Saat itu, Dimas baru berusia 20 tahun. Dia adalah pemuda yang impulsif dan ceroboh. Hari itu, kedua kakak beradik itu bertengkar hebat di dalam mobil. Pak Ahmad menceritakan, mengepalkan tangannya begitu erat hingga urat-uratnya menonjol. Sepertinya itu tentang uang. Dimas menginginkan uang dari keluarga untuk suatu usaha, tetapi orang tuanya menolak. Lina duduk di sebelahnya, mencoba menenangkannya. Dalam kemarahan di luar kendali, dia menginjak pedal gas dan mengemudi seperti orang gila di tengah hujan. Dan kemudian tragedi itu terjadi. Setelah menyebabkan kecelakaan dan melihat putri saya terbaring tak bergerak di genangan darah, Dimas panik. Dia tahu bahwa jika kebenaran terungkap, masa depannya, karirnya akan hancur. Dan pada saat yang kejam itu, dia membuat keputusan yang bahkan lebih jahat daripada kecelakaan itu sendiri. Dia menimpakan semua kesalahan pada adiknya yang berusia 16 tahun. Saya menutup mulut saya, tidak percaya apa yang saya dengar. Gumpalan terbentuk di tenggorokan saya, dan saya merasa mual. Suami yang saya pikir baik, ternyata adalah seorang pengecut, iblis yang menyamar sebagai manusia. Dia telah mengubah adiknya menjadi tameng, menjadi pasien sakit jiwa untuk menyembunyikan kejahatannya sendiri. Keluarga Dimas, terutama ibu mertuamu, Pak Ahmad melanjutkan, bersekongkol dengan putra mereka. Mereka mementaskan sandiwara yang sempurna. Mereka memberitahu semua orang, dan Lina sendiri, bahwa dia yang mengemudi. Guncangan dan rasa bersalah palsu dikombinasikan dengan obat penenang dosis tinggi yang diberikan ibu mertuamu setiap hari, perlahan menghancurkan pikiran gadis itu. Mereka mengubah gadis yang sehat menjadi pasien sungguhan, boneka hidup yang terperosok dalam ketakutan dan trauma, hanya untuk melindungi putra berharga mereka. Sekarang saya mengerti segalanya. Saya mengerti mengapa jendela di kamar Lina memiliki jeruji, mengapa dia harus tidur di ranjang rumah sakit. Itu bukan untuk melindunginya, tetapi untuk memenjarakannya, untuk mencegahnya berhubungan dengan dunia luar, untuk memastikan rahasia itu tidak akan pernah keluar. Saya mengerti mengapa ibu mertua saya harus menyiapkan jamu itu secara rahasia. Itu adalah racun. Racun yang membunuh pikiran dan ingatan Lina. Dan teriakan Dimas, "Kamu telah membunuh adikku!" Pada malam naas itu, sekarang memiliki makna yang sama sekali berbeda, menjijikkan dan palsu. Dia tidak takut akan nyawa Lina. Dia takut bahwa gaun itu, pemicu traumanya, akan membuat Lina mengingat sesuatu. Takut bahwa sandiwara yang dibangun keluarganya selama 10 tahun akan runtuh karena hadiah bodoh yang dia bawa sendiri. Saya menundukkan kepala. Air mata jatuh ke tanah yang dingin. Saya tidak hanya menangis untuk Nisa, gadis yang mati secara tidak adil. Saya tidak hanya menangis untuk diri saya sendiri, seorang istri yang tertipu. Saya juga menangis untuk Lina, seorang korban, jiwa yang dipenjara dan dihancurkan oleh orang-orang yang dicintainya sendiri. Saya menatap Pak Ahmad. Suara saya tidak lagi gemetar, tetapi dipenuhi dengan kemarahan dan tekad yang kuat. Pak, kita harus menyelamatkan Lina. Kita harus membawa kebenaran ini ke hadapan hukum. Kata-kata Pak Ahmad seperti banjir yang menghanyutkan semua yang saya ketahui, semua yang saya yakini tentang keluarga suami saya. Kebenaran itu tidak hanya mengerikan, itu sangat menjijikkan dan tidak manusiawi, sehingga tidak ada kata-kata yang bisa sepenuhnya menggambarkannya. Saya duduk lumpuh di bangku batu. Angin kampus terus bertiup, tapi saya tidak lagi merasakan apa-apa. Di kepala saya hanya ada bayangan Dimas, suami saya yang baik, dengan wajah lain, wajah pembunuh berdarah dingin. Dan bayangan Lina, bukan sebagai adik ipar yang sakit, melainkan sebagai korban yang terkurung dalam tragedi keluarganya sendiri. Pak Ahmad menatap saya dengan mata penuh belas kasih. Saya tahu ini kejutan besar bagimu, tapi kamu harus kuat, Sari. Kamu satu-satunya orang di rumah itu yang bisa mendekati Lina,
yang bisa menyelamatkannya. Saya menarik napas dalam-dalam, berusaha menekan rasa mual yang naik di tenggorokan. Tapi bagaimana saya bisa menyelamatkannya? Tanya saya tak berdaya. Lina bahkan tidak tahu dia sedang disakiti. Selama 10 tahun, dia hidup dengan keyakinan bahwa dia adalah pembunuhnya. Mereka telah meracuni pikirannya. Bagaimana saya bisa membuatnya percaya pada kebenaran? Itulah kuncinya. Dia mengatakan bagian paling kejam dari rencana keluarga Dimas. Mereka tidak hanya menyalahkan Lina, tetapi mereka mengubahnya menjadi pasien psikiatri sungguhan dengan terus-menerus menanamkan gagasan bahwa dia bersalah, bahwa dia trauma. Bersama dengan efek obat penenang potensi tinggi yang disamarkan sebagai jamu, mereka berhasil mematahkan keinginannya dan menghapus ingatannya. Lina tidak bisa lagi membedakan antara yang nyata dan yang palsu. Dia sepenuhnya bergantung pada perawatan dan bimbingan ibu dan kakaknya, orang-orang yang dia yakini mencintai dan melindunginya. Alergi aneh terhadap kain, gumam saya. Kebenaran yang menyakitkan tiba-tiba menerangi pikiran saya. Itu juga hanya bohong. Pak Ahmad mengangguk. Tepat sekali. Itu alasan yang sempurna bagi mereka untuk mengendalikan hidup Lina sepenuhnya. Mereka menciptakan pemicu penyakitnya, kain biasa, untuk membenarkan pengurungannya. Dengan begitu, mereka bisa mencegah Lina berkomunikasi dengan dunia luar, mencegah siapapun membangkitkan ingatannya. Gadis itu hanya bisa mengenakan pakaian sutra mahal yang disiapkan oleh ibunya sendiri, makan apa yang dimasak ibunya, dan meminum obat yang disiapkan ibunya. Semuanya mulai jatuh ke tempatnya, seperti teka-teki yang selesai. Potongan-potongan yang dulunya tampak tidak logis, kini pas dengan sempurna, menciptakan konspirasi yang mengerikan. Dan gaun itu, gaun hijau giok itu. Sekarang saya mengerti tujuan sebenarnya. Dimas tidak memberikannya kepada saya untuk menguji kutukan secara bodoh, seperti yang dia karang. Itu adalah tes psikologis yang kejam dan diperhitungkan. Setelah hampir 10 tahun, mungkin Dimas dan ibu mertua saya ingin memeriksa seberapa dalam penyakit Lina tertanam. Mereka ingin melihat reaksi Lina melihat orang lain, kakak iparnya, mengenakan objek traumanya. Mereka ingin tahu, apakah Lina masih akan bereaksi keras seperti sebelumnya, atau apakah waktu telah memudarkan ketakutan itu. Jika Lina tidak bereaksi, mungkin mereka perlahan akan melonggarkan kendali mereka. Tetapi jika Lina menjadi sakit, itu akan membuktikan bahwa sandiwara mereka masih bekerja, dan mereka harus terus memenjarakannya di sangkar tak terlihat itu. Dan teriakan Dimas, "Kamu telah membunuh adikku!" Teriakan itu bukan karena panik akan nyawa Lina. Itu adalah teriakan ketakutan. Takut bahwa boneka yang dia bangun dengan sangat hati-hati selama 10 tahun akan bereaksi secara tak terduga. Dia takut kejang-kejang Lina bukan karena trauma, tetapi tanda bahwa ingatan nyata muncul kembali, berjuang untuk keluar. Dia takut dramanya akan segera berakhir. Saya menggigil. Kebenaran itu bahkan lebih kejam dari yang bisa saya bayangkan. Dimas bukan hanya seorang pengecut. Dia adalah seorang sutradara, manipulator psikologis berdarah dingin. Dia telah mengubah adiknya sendiri menjadi tikus laboratorium dalam eksperimen sakit keluarganya. Saya menatap Pak Ahmad. Suara saya gemetar karena marah. Obat yang diberikan ibu mertua saya kepada Lina, apa itu, Pak? Pak Ahmad menghela napas. Saya tidak sepenuhnya yakin, tetapi dari apa yang bisa saya cari tahu, itu bisa berupa jenis antipsikotik atau lebih buruk, obat yang menyebabkan kehilangan ingatan dengan penggunaan jangka panjang. Itu membuatnya dalam keadaan mengantuk, bingung, tidak dapat berpikir jernih. Itu alat utama yang mereka gunakan untuk mengendalikannya. Ampas jamu yang saya sembunyikan. Saya tiba-tiba ingat itu satu-satunya bukti fisik yang saya miliki. Pak, kata saya, sebuah rencana mulai terbentuk di benak saya. Saya harus kembali ke rumah itu. Saya tidak bisa meninggalkan Lina.
Saya harus menemukan cara untuk mendapatkan sampel obat itu dan menganalisisnya. Dan saya harus menemukan cara untuk berbicara dengan Lina. Pak Ahmad menatap saya dengan khawatir. Itu sangat berbahaya, Sari. Sekarang mereka tahu kamu curiga, mereka tidak akan membiarkanmu bertindak begitu mudah. Saya tahu. Saya mengangguk. Tekad yang belum pernah terjadi sebelumnya ada di mata saya. Tapi jika saya tidak melakukannya, tidak ada yang bisa menyelamatkan Lina. Dia sudah terlalu menderita. Sudah waktunya dia tahu kebenaran. Semenyakitkan apapun, saya tahu tantangan terbesar saya sekarang bukanlah menghadapi Dimas atau ibu mertua saya, tetapi bagaimana mendekati dan membangunkan jiwa yang telah dipenjara dalam kegelapan selama 10 tahun. Jiwa yang bahkan tidak tahu bahwa dia adalah seorang tahanan. Kembali ke rumah itu setelah berbicara dengan Pak Ahmad, terasa seperti berjalan ke kandang singa. Semuanya sama, lapisan kedamaian palsu yang sama. Tetapi sekarang, di mata saya, setiap sudut, setiap benda diwarnai dengan rasa bersalah. Tatapan Dimas ke arah saya tidak lagi hanya menghindar, tetapi juga waspada. Ibu mertua saya mengawasi saya lebih dekat lagi. Nyaris tidak membiarkan saya lepas dari pandangannya. Seolah-olah dia takut saya akan melakukan sesuatu yang mengerikan. Tapi semakin waspada mereka, semakin licik saya harus bertindak. Saya tahu saya tidak bisa gegabah. Hal pertama yang harus saya lakukan adalah mendapatkan sampel obat itu. Saya menunggu dengan sabar. Selama beberapa hari, saya berpura-pura telah menerima nasib saya, kembali menjadi menantu yang pendiam dan pekerja keras. Saya berhenti menghadapi mereka, berhenti menunjukkan frustrasi saya. Perubahan sikap saya tampaknya sedikit mengendurkan kewaspadaan mereka. Kesempatan datang suatu sore. Ibu mertua saya harus pergi ke kantor kelurahan untuk suatu urusan. Dia menugaskan saya untuk menjaga Lina, tetapi dia tidak lupa mengunci pintu kamarnya seperti biasa. Saat saya mendengar suara mobilnya menjauh, saya bertindak. Saya berlari ke dapur tempat dia biasa menyiapkan jamu. Untungnya masih ada sedikit sisa konsentrat kemarin di teko. Dengan hati-hati menggunakan jarum suntik kecil yang telah saya siapkan, saya mengambil sedikit, memasukkannya ke dalam botol kaca bersih, dan menyembunyikannya dengan baik. Dengan sampel di tangan saya, jantung saya berdetak lebih cepat. Tapi saya tahu, ini baru langkah pertama. Tantangan terbesar ada di depan. Bagaimana cara berbicara dengan Lina? Pintunya selalu terkunci. Saya tidak bisa menggunakan gantungan kunci lama lagi. Mereka pasti sudah mengambil tindakan pencegahan. Saya mondar-mandir di lorong. Saraf saya tegang. Tiba-tiba, saya teringat detail. Kamar Lina dan ruang kerja Dimas berbagi balkon kecil yang hanya dipisahkan oleh dinding rendah. Jika saya bisa masuk ke ruang kerja Dimas, saya berjingkat ke bawah dan mencoba gagang pintu kantor. Terkunci. Saya hampir putus asa. Tetapi kemudian, tatapan saya mendarat di kisi ventilasi kecil di atas pintu. Itu tidak memiliki jeruji. Saya melihat sekeliling dan melihat bangku di sudut. Ide berani muncul di benak saya. Saya tahu itu sangat berisiko, tetapi saya tidak punya pilihan lain. Saya meletakkan bangku dan dengan gemetar memanjat. Karena tubuh saya kecil, untungnya saya bisa memeras tubuh melewati kisi-kisi itu. Saya mendarat di dalam ruang kerja Dimas. Jantung berdebar kencang. Saya berlari ke balkon. Seperti yang saya duga, saya hanya perlu memanjat dinding rendah untuk sampai ke balkon kamar Lina. Pintu balkon Lina tidak terkunci. Saya membukanya dengan lembut dan melangkah masuk. Lina sedang duduk di tempat tidur membelakangi saya. Rambut panjangnya jatuh di bahunya yang kurus. Dia menyenandungkan nada yang akrab, melodi yang jelas namun meresahkan. Saya menarik napas dalam-dalam dan memanggilnya dengan lembut. Lina? Lina melompat dan berputar. Melihat saya, matanya membelalak karena panik yang jelas. Dia menyusut kembali, mundur ke sudut tempat tidur, mencengkeram kepalanya.
Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Ibu bilang tidak ada yang boleh masuk. Saya mendekat perlahan, mengulurkan tangan untuk menunjukkan bahwa saya tidak bermaksud jahat. Lina, jangan takut. Aku hanya ingin bicara denganmu. Tidak, pergi. Lina menangis dengan suara yang memilukan. Ini salahmu. Semuanya salahmu. Kamu membawa gaun itu. Kamu memanggilnya. Dia ada di sini. Aku melihatnya. Gadis itu mulai gemetar hebat. Tatapannya tertuju pada tempat kosong di belakang saya. Saya tahu halusinasinya kembali. Hati saya sakit. Saya duduk di sampingnya, berusaha menjaga suara saya selembut mungkin. Lina, tidak ada siapa-siapa di sini. Hanya ada kamu dan aku. Lihat baik-baik. Dia di sana, dia tersenyum. Lina semakin ketakutan. Saya tahu jika ini terus berlanjut, saya tidak bisa memberitahunya apa-apa. Saya harus melakukan sesuatu untuk menariknya keluar dari halusinasinya. Tiba-tiba, saya teringat boneka kain tua yang saya lihat di kotak rahasia. Lina, kata saya cepat. Apakah kamu ingat boneka kainmu yang biasa kamu pakai untuk tidur? Mendengar tentang boneka itu, Lina berhenti. Gemetarnya tampak sedikit berkurang. Tatapannya tidak lagi hilang di angkasa, tetapi tertuju pada saya dengan sentuhan kebingungan. Bonekaku, bagaimana kamu tahu? Aku tahu, dan aku juga tahu tentang jepit rambut kupu-kupu yang sayapnya patah. Kamu menyembunyikannya di kotak kayu di bawah tempat tidurmu, kan? Lina benar-benar terpana. Dia menatap saya. Ketakutan di matanya perlahan digantikan oleh rasa ingin tahu. Bagaimana? Bagaimana kamu tahu hal-hal ini? Saya tahu ini adalah momen saya. Saya memegang tangannya yang dingin. Lina, percayalah padaku. Semua yang kamu lihat, semua yang kamu rasakan, itu tidak nyata. Kamu tidak bersalah. Kamu tidak membunuh siapapun. Tidak! Lina berteriak lagi menarik tangannya. Itu aku! Aku yang mengemudikan mobil. Aku membunuhnya. Ibu dan Mas Dimas memberitahuku. Mereka membohongimu. Saya berkata dengan keras, tegas. Mereka telah menipumu selama 10 tahun. Orang yang mengemudi hari itu bukan kamu. Apakah kamu tidak ingat, Lina? Cobalah mengingat siapa lagi yang ada di dalam mobil hari itu. Saya mencoba membangkitkan ingatan Lina, tetapi tampaknya terkubur terlalu dalam. Dia hanya mencengkeram kepalanya dan menggelengkan kepalanya dengan kuat. Air mata mengalir di wajahnya. Aku tidak ingat. Aku tidak ingat apa-apa. Kepalaku sakit. Pergi. Tolong pergi saja. Melihat rasa sakit dan penderitaan Lina, saya tahu saya tidak bisa mendesaknya lebih jauh. Pikirannya terlalu rapuh. Saya mundur. Suara saya tercekat. Oke, aku pergi. Tapi Lina, ingat apa yang aku katakan. Kamu tidak bersalah. Percayalah pada dirimu sendiri. Jangan percaya apa yang mereka katakan padamu. Saya berbalik dan memanjat kembali ke balkon. Tepat saat saya kembali ke ruang kerja Dimas, saya mendengar suara mobil ibu mertua saya menepi ke gerbang. Jantung saya hampir melompat keluar dari dada saya. Saya dengan cepat merangkak melalui kisi ventilasi, mengembalikan bangku, dan berlari ke kamar saya, mencoba mengatur napas. Saya gagal dalam upaya membangunkan Lina, tetapi saya tahu kata-kata saya seperti benih kecil yang ditanam di tanah gersang jiwanya. Mereka mungkin tidak akan bertunas segera, tetapi dengan kesempatan, dengan dorongan yang cukup kuat, mereka akan menerobos. Dan saya tidak tahu kesempatan itu akan datang dengan cara yang tidak dapat diramalkan oleh siapapun. Hari-hari setelah pertemuan rahasia saya dengan Lina berlalu dalam ketenangan yang tegang. Saya tidak berani melakukan apapun lagi, karena takut memperingatkan mereka. Ibu mertua saya tampaknya tidak menemukan bahwa saya telah menyelinap ke dalam kamar, tetapi dia mengawasi Lina lebih dekat lagi. Dia hampir tidak meninggalkan rumah, dan selalu berada di sisinya. Lina tetap sama, diam dan jauh. Tapi terkadang saya memergokinya menatap saya, tatapan bingung, takut, dan ingin tahu. Seolah-olah dia mencoba mencari jawaban. Saya tahu kata-kata saya berdampak,
tetapi mereka membutuhkan dorongan terakhir. Sementara itu, saya diam-diam mengirim sampel obat ke Pak Ahmad. Dia berjanji akan menganalisisnya di laboratorium terpercaya dan memberikan hasilnya kepada saya sesegera mungkin. Saya hanya bisa menunggu. Setiap hari terasa seperti keabadian. Dan kemudian dorongan itu datang. Bukan dari saya, tetapi dari Dimas sendiri. Malam itu, Dimas pulang dalam keadaan mabuk berat. Dia tidak mengunci diri di ruang kerjanya seperti biasa, tetapi ambruk di ruang tamu, minum langsung dari botol brandy. Ibu mertua saya melihatnya, pergi untuk memarahinya. "Ada apa denganmu, Nak? Apa yang terjadi sampai kamu minum seperti ini?" Dimas tidak menjawab, hanya meneguk lagi dalam-dalam. Tiba-tiba, dia menangis. Isak tangis yang tercekat dan memilukan dari seorang pria yang telah menekan dirinya terlalu lama. "Bu, aku sangat lelah. Aku tidak ingin hidup seperti ini lagi. Aku telah mengecewakannya. Dan aku telah mengecewakan Lina." Bu Har, saya bersembunyi di balik tangga. Jantung saya berdebar kencang. Saya mendengar setiap kata. Dalam keadaan mabuk, topeng terhormat Dimas benar-benar runtuh, mengungkapkan jiwa yang dimakan oleh rasa bersalah. Pertengkaran semakin keras. Dimas, mabuk, berteriak. Aku tidak ingin terus membohonginya. Aku tidak ingin melihat Lina hidup seperti hantu. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Teriakan itu sampai ke kamar Lina. Pintunya terlempar terbuka. Lina berdiri di sana. Wajahnya pucat, matanya terbelalak ngeri. Dia telah mendengar semuanya. Ingatan percakapan kami, dikombinasikan dengan pengakuan mabuk kakaknya, tampaknya menjadi guncangan yang terlalu besar. Lina mencengkeram kepalanya, menjerit memilukan, dan jatuh pingsan di lantai. Rumah itu kembali terjerumus ke dalam kekacauan. Dimas sadar seketika, dan bersama ibu mertua saya, mereka melarikan Lina ke rumah sakit. Kali ini, saya tidak berdiam diri dan menonton. Saya tahu, ini adalah satu-satunya kesempatan. Saya berlari mengejar mereka ke mobil, bersikeras untuk pergi. Saya harus ikut. Apa yang terjadi padanya ada hubungannya dengan saya juga. Mungkin dalam kebingungan, Dimas dan ibu mertua saya tidak menghentikan saya. Dalam perjalanan ke rumah sakit, saya menerima pesan dari Pak Ahmad. Dia memiliki hasil lab. Persis seperti yang kami duga, obat yang diminum Lina setiap hari mengandung antipsikotik yang kuat. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan kehilangan ingatan, halusinasi, dan ketergantungan total. Itulah yang mengubah Lina menjadi boneka mereka. Di rumah sakit setelah perawatan darurat, Lina sadar kembali. Tetapi dia bukan lagi orang yang sama. Dia tidak berbicara, tidak menangis, hanya berbaring di sana dengan tatapan hilang di langit-langit, kosong, dan tanpa jiwa. Dokter mengatakan dia menderita syok psikologis yang sangat parah dan membutuhkan perawatan khusus. Saya tahu saya harus bertindak segera. Saya menelpon Pak Ahmad dan menceritakan semuanya. Dia berkata sekaligus, "Sari, ini kesempatan emas kita. Saya akan menghubungi teman yang bekerja di klinik psikiatri terbaik di provinsi ini. Kita harus membawa Lina ke sana, jauh dari kendali ibu dan kakaknya. Hanya dengan begitu, dia akan memiliki kesempatan untuk sembuh." Kami merancang rencana yang berani. Kami akan memanfaatkan momen ketika Dimas dan Bu Hartini terganggu untuk menyelundupkan Lina keluar dari rumah sakit. Saya tahu itu sangat berisiko, hampir seperti penculikan, tetapi kami tidak punya pilihan lain. Malam itu, saya tinggal di rumah sakit bersama Lina. Dimas dan ibu mertua saya pulang untuk mengambil lebih banyak barang. Saya duduk di samping tempat tidurnya, memegang tangannya yang dingin dan berbisik, "Lina, ini aku. Bisakah kamu mendengarku? Percayalah padaku. Aku akan membawamu keluar dari sini. Aku akan membantumu mendapatkan hidupmu kembali." Lina nggak bereaksi. Tapi saya melihat satu air mata bening bergulir perlahan di pipinya. Hati saya sakit. Saya tahu bahwa jauh di dalam cangkang tanpa jiwa itu, Lina masih mendengarkan. Dia masih rindu untuk bebas. Keesokan paginya, sangat pagi, ketika koridor rumah sakit hampir kosong,
Pak Ahmad sedang menunggu dengan mobil di pintu belakang. Saya menuntun Lina, yang masih dalam keadaan bingung, keluar dari pintu darurat. Setiap langkah terasa berat. Jantung saya berdebar kencang. Saya terus melihat ke belakang, takut Dimas dan ibu mertua saya akan muncul kapan saja. Tepat saat kami mencapai pintu belakang, sosok yang akrab menghalangi jalan kami. Itu Dimas. Jantung saya hampir melompat keluar dari dada saya. Dia telah menemukan kami. Semuanya sudah berakhir. Dimas menatap saya, lalu menatap Lina, bersandar di bahu saya. Wajahnya pucat, penuh siksaan. Saya memeluk Lina dengan erat, bersiap untuk berjuang. Tapi tidak, Dimas tidak menerjang kami. Dia berdiri di sana, menatap kami untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata dengan suara serak, "Bawalah dia. Jaga dia baik-baik." Saya tertegun. Saya tidak percaya apa yang saya dengar. Dia membiarkan kami pergi. Dimas mendekat dan menjejalkan dompet tebal ke tangan saya. Ini ada uang. Anggap saja sebagai bagian dari penebusan dosaku. Bawa Lina ke tempat terbaik. Selamatkan dia. Aku mohon. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan pergi dengan cepat, seolah melarikan diri. Punggungnya yang kesepian dan bungkuk di bawah cahaya redup fajar. Saya berdiri di sana, mata saya dipenuhi air mata. Saya tidak tahu apakah harus bahagia atau sedih. Dimas akhirnya membuat pilihan yang terlambat, tetapi mungkin satu-satunya hal benar yang bisa dia lakukan saat itu. Saya membantu Lina masuk ke dalam mobil. Mobil itu menyala, membawa kami jauh dari kota, jauh dari masa lalu yang menyakitkan, menuju masa depan yang tidak pasti. Saya tahu pelarian ini hanyalah permulaan. Jalan menuju kesembuhan bagi Lina dan bagi saya akan panjang dan sulit. Mobil membawa Lina dan saya jauh, meninggalkan kota yang penuh dengan kenangan menyakitkan. Saya menatap Lina, masih duduk diam, tatapannya hilang keluar jendela. Tetapi tangannya mencengkeram tangan saya. Cengkeraman lemah, tapi penuh kepercayaan. Tindakan terakhir Dimas, yang tak terduga dan pahit, telah mengaduk angin puyuh emosi di hati saya. Dia akhirnya memilih sisi hati nurani. Tapi bisakah luka yang dia dan keluarganya timbulkan disembuhkan hanya dengan sedikit uang dan permohonan yang terlambat? Kami tiba di klinik psikiatri yang direkomendasikan oleh Pak Ahmad. Itu adalah tempat yang tenang dan terpencil, terletak di antara bukit-bukit hijau di daerah puncak. Udaranya murni dan tentram, kontras yang mencolok dengan suasana menyesakkan dan menindas di rumah Dimas. Para dokter segera menerima Lina. Setelah meninjau hasil laboratorium obat dan mendengar cerita lengkap saya, kepala psikiatri memberitahu saya, suaranya penuh belas kasih, tetapi juga serius. Kasus Nona Lina sangat kompleks. Dia telah diracuni secara psikologis dan fisik untuk waktu yang sangat lama. Proses perawatan akan sulit dan membutuhkan banyak waktu. Yang paling penting sekarang adalah mengisolasinya sepenuhnya dari orang-orang yang menyebabkan traumanya. Saya tinggal di klinik bersama Lina. Beberapa hari pertama adalah yang paling sulit. Lina nyaris tidak berbicara, meringkuk di sudut. Para dokter harus menggunakan terapi psikologis intensif untuk perlahan menerobos cangkang yang telah dia bangun di sekeliling dirinya. Saya selalu di sisinya, menceritakan kisah-kisah bahagia, membacakan buku, dan menunggu dengan sabar. Sementara itu, Pak Ahmad tidak beristirahat. Dia secara resmi mengajukan laporan terhadap keluarga Dimas ke polisi, menyerahkan semua bukti yang telah kami kumpulkan, hasil laboratorium, kliping koran lama, dan kesaksian saya sendiri. Sebulan kemudian, saat Lina mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan pertama, ketika dia mulai berbicara lagi, meskipun hanya dalam kalimat pendek, saya menerima telepon dari Pak Ahmad. Dia memberitahu saya bahwa polisi telah membuka penyelidikan dan ingin membawa semua orang yang terlibat untuk wawancara formal, termasuk Lina. Dokter Lina setelah berkonsultasi setuju.
Mereka pikir itu bisa menjadi terapi kejut yang diperlukan untuk membantu Lina menghadapi masa lalunya dan benar-benar mengatasinya. Pada hari wawancara di ruang steril di kantor polisi, ketegangan menyesakkan. Saya duduk di satu sisi memegang erat tangan Lina. Dia gemetar, tetapi matanya tidak lagi kosong. Mereka menyimpan ketakutan bercampur dengan secercah tekad. Di seberang meja duduk Dimas dan ibunya, Bu Hartini. Dimas kurus, matanya cekung, wajahnya terukir kelelahan dan rasa bersalah. Bu Hartini tidak lagi memiliki sikap galak dan liciknya. Dia duduk diam, rambutnya jauh lebih beruban, bahunya merosot seperti seseorang yang benar-benar kalah. Ketika detektif mulai mengajukan pertanyaan, Bu Hartini hancur. Dia tidak menyangkal apapun. Dia tidak membuat alasan. Dia mengakui segalanya. Dia mengaku bersekongkol dengan putranya untuk mengarang penyakit Lina dan menyembunyikan kesalahan Dimas. Dia mengaku memberi Lina antipsikotik dosis tinggi selama 10 tahun. Terisak, dia berkata dengan suara pecah, Saya hanya ingin melindungi putra saya. Dimas adalah satu-satunya harapan keluarga. Saya tidak bisa membiarkannya masuk penjara. Saya tahu saya salah. Saya menghancurkan hidup putri saya. Saya sangat menyesal. Dimas, di sampingnya, terus menundukkan kepalanya. Tidak berani menatap siapapun. Dia juga mengakui semua tindakannya. Dia mengakui dialah yang mengemudi, bahwa dia menyalahkan adiknya, dan bahwa dia menggunakan saya untuk eksperimen kejamnya. Suaranya gemetar karena penyesalan. Aku pengecut. Aku menghancurkan hidup semua orang. Aku akan menerima hukuman apapun yang diberikan hukum kepadaku. Wawancara itu bukan lagi perselisihan. Itu menjadi pengakuan yang basah oleh air mata. Tapi orang yang paling saya khawatirkan saat itu adalah Lina. Dia duduk di sana mendengarkan setiap kata. Wajahnya pucat, bibirnya gemetar. Ingatan yang tertekan, potongan-potongan masa lalu yang berserakan tampaknya kembali, menyatu menjadi gambaran yang lengkap dan menyakitkan. Akhirnya detektif itu menoleh ke Lina. Suaranya lembut. Nona Lina, apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan? Lina perlahan mengangkat kepalanya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia menatap langsung ke arah ibu dan kakaknya. Matanya tidak lagi menunjukkan rasa takut atau kebencian. Itu adalah tatapan yang penuh dengan rasa sakit dan kekecewaan. Kemudian dia berbicara. Suaranya lemah tapi jelas. Setiap kata seperti pisau yang memotong keheningan. Mengapa? Hanya satu pertanyaan. Mengapa? Bu Hartini menangis, mencoba bergerak ke arah putrinya. Lina, maafkan ibu. Ibu salah. Dimas juga mendongak. Wajahnya dibanjiri air mata. Maafkan aku, Lina. Aku kakak yang buruk. Tapi Lina hanya menggelengkan kepalanya. Dia berdiri dan mencengkeram tangan saya dengan erat. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Hanya berbalik dan berjalan keluar ruangan bersama saya. Pintu tertutup di belakang kami, meninggalkan dua orang yang tenggelam dalam penyesalan yang terlambat dan rasa bersalah yang tak terhapuskan. Saat kami berjalan keluar, Lina menyandarkan kepalanya di bahu saya. Tubuhnya gemetar. Saya tahu, ini hanyalah awal dari perjalanan penyembuhannya. Menghadapi kebenaran itu sangat menyakitkan, tetapi itu adalah langkah yang diperlukan baginya untuk benar-benar terlahir kembali. Dan saya akan selalu berada di sisinya untuk melewati badai ini bersamanya. Saya tidak menyelamatkan pernikahan saya, tetapi setidaknya saya telah menyelamatkan satu jiwa. Setelah wawancara naas itu, semuanya berjalan seperti yang diharapkan. Tirai sandiwara sepanjang 10 tahun itu jatuh sepenuhnya, tidak menyisakan apapun untuk disembunyikan. Dimas, yang didakwa dengan pembunuhan akibat kelalaian berkendara dan menghalangi keadilan, harus menghadapi kekuatan penuh hukum. Saya tidak menghadiri persidangan. Saya tidak ingin menyaksikan adegan itu.
tidak ingin membuka kembali luka yang sudah terlalu dalam. Saya tetap diam di klinik, memegang tangan Lina, menonton bersama melalui jendela saat matahari keemasan membentang di atas puncak pohon hijau. Pernikahan saya dengan Dimas juga berakhir. Kami bercerai dengan tenang, tanpa permohonan, tanpa dendam. Di antara kami, hanya ada kebenaran yang menyakitkan dan kekosongan yang tidak akan pernah bisa diisi. Dia harus membayar dosa-dosanya, dan saya juga telah membayar harga yang mahal untuk kepolosan dan kepercayaan buta saya. Bu Hartini, setelah kehilangan putra dan putrinya dengan cara yang berbeda, benar-benar hancur. Dia menjual rumah mewah di pinggiran Jakarta itu, tempat yang penuh dengan rahasia bersalah, dan pindah sendirian kembali ke kampung halamannya yang kecil. Kadang-kadang Pak Ahmad memberitahu saya bahwa dia terlihat datang dan pergi dalam diam, tidak berbicara kepada siapapun. Kebanggaan dan kekuasaannya yang dulu telah hilang, hanya menyisakan seorang wanita tua yang kesepian, yang dikonsumsi oleh penyesalan yang terlambat di tahun-tahun terakhir hidupnya. Mungkin itu adalah hukuman dari hati nuraninya sendiri, hukuman yang lebih berat daripada jeruji penjara manapun. Adapun Lina, perjalanan penyembuhannya adalah jalan yang panjang dan berduri. Menghadapi kenyataan bahwa dia bukan seorang pembunuh, melainkan korban dari orang-orang terkasihnya, adalah kejutan yang sangat besar. Ada kalanya dia jatuh ke dalam depresi. Ada kalanya dia akan mengamuk dan memecahkan barang-barang. Tapi para dokter dan saya tidak pernah menyerah. Saya selalu di sisinya, mendengarkan, berbagi, dan menggunakan cinta yang tulus untuk menghangatkan hatinya yang beku. Perlahan Lina mulai membuka diri. Dia mulai membaca, belajar melukis, dan menemukan kegembiraan dalam hal-hal kecil. Senyumnya, meski masih kaku, mulai muncul kembali di bibirnya yang pucat. Suatu hari, dia menunjukkan kepada saya lukisan yang baru saja dia selesaikan. Itu adalah gambar dua wanita berpegangan tangan berjalan menuju matahari. Satu adalah dia, dan yang lainnya adalah saya. Di bawah lukisan itu, dengan tulisan tangan yang gemetar, dia menulis, "Terima kasih telah membawaku keluar dari kegelapan." Melihat lukisan itu, saya tidak bisa menahan air mata saya. Semua usaha, semua rasa sakit, seakan lenyap saat itu juga. Bagi saya, setelah perceraian, saya tidak kembali ke kehidupan kota yang ramai. Saya memutuskan untuk tinggal di daerah yang tenang ini, di mana saya menemukan Lina, dan di mana saya menemukan diri saya sendiri. Dengan bantuan Pak Ahmad dan uang yang diberikan Dimas, saya membuka toko bunga kecil. Pekerjaan itu tidak menghasilkan banyak uang, tetapi memberi saya kedamaian. Setiap hari merawat bunga, menyaksikannya mekar, saya merasa seolah-olah jiwa saya sendiri juga sedang sembuh. Pak Ahmad setelah mendapatkan keadilan untuk putrinya, juga menemukan kedamaian. Dia tidak lagi hidup tersiksa oleh penyesalan dan kebencian. Dia memperlakukan Lina dan saya seperti keluarganya sendiri. Di akhir pekan, dia sering mampir ke toko bunga, membawakan kami sayuran dari kebunnya. 3 orang, 3 takdir yang berbeda. Kami telah melewati badai terbesar dalam hidup kami bersama. Dan sekarang, kami bersandar satu sama lain untuk melangkah maju. Terkadang di malam yang sunyi, saya masih ingat gaun hijau giok itu. Hadiah naas yang mendorong saya ke dalam tragedi tanpa dasar. Tetapi itu juga yang membantu saya mengungkap kebenaran yang mengerikan, menyelamatkan satu jiwa, dan menemukan jalan saya sendiri. Saya menyadari bahwa dalam hidup, terkadang hal-hal terburuk terjadi untuk memberi jalan bagi hal-hal yang lebih baik. Saya kehilangan keluarga, pernikahan, tetapi sebagai gantinya, saya mendapatkan kebenaran, kebebasan jiwa saya, dan seorang adik perempuan yang akan saya cintai dan lindungi selama sisa hidup saya. Berdiri di depan toko bunga saya, memandangi bunga matahari yang selalu berdiri tegak menghadap matahari, saya tersenyum. Badai selalu berlalu, dan setelah hujan, langit kembali biru. Hidup saya dan Lina mulai sekarang hanya akan memandang ke arah matahari.